I know you're mine when I'm calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Baik, perkenalkan nama saya Devi April Tias dengan NIM 222 dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis uji Chi-square. Jenis-jenis uji Chi-square sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada uji kesesuaian Chi-square, yang kedua ada uji independensi Chi-square. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada uji kesesuaian Chi-square, yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi suatu variabel kategori berbeda dari harapan. Uji kesesuaian Chi-square dapat digunakan ketika bertemu dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, metode sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Yang kedua, variabel yang digunakan adalah kategorikal. Yang ketiga, nilai yang diharapkan dari sampel yang diobservasi minimal 5 dalam setiap level variabel. Yang kedua, ada uji independensi Chi-square. Adalah uji yang digunakan untuk menguji dua variabel kategori berhubungan satu sama lain. Apakah dua variabel itu berhubungan satu sama lain? Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lila dengan NIM 22210100814. Di sini saya dari kelas biologi 2 ingin menjelaskan tentang konsep dasar uji Chi-square, yang dimana uji square ini adalah salah satu uji statistika non-parametrik yang dimana sering dipakai untuk uji penelitian. Nah, uji Chi-square ini diterapkan pada kasus dimana akan diuji apakah frekuensi yang akan diamati atau data observasinya berbeda secara nyata ataukah tidak, sehingga akan menentukan apakah penelitian kita sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, di sini juga ada prosedur pengujian hipotesis dengan uji Chi-square, yang dimana sebaran dan dikatakan baik adalah jika tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, kita dapat menggunakan uji square. Nah, prosedur analisis data kategoris dengan distribusi uji square itu memiliki ketentuan syarat ya. Nah, ketentuan syarat itu yang di sini itu yang dapat digunakan yaitu satu, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga equal count sebesar 0. Nah, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu halaman saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected share atau kurang dari 5. Nah, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3 atau 2x4 nih ya, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, uji chi-kuadrat dapat digunakan juga untuk menguji uji chi untuk ada tidaknya hubungan dua variabel atau independent test. Nah, uji X2 untuk homogenitas antar subkelompok atau homogeneity test. Terus uji X pangkat 2 untuk bentuk distribusi. Nah, sebagai rumus dasar dari uji chi-kuadrat itu adalah 0 frekuensi hasil observasi, frekuensi yang diharapkan. Nah, nilai sama dengan jumlah sebaris X dengan jumlah sebaris kali jumlah subkolom, atau jumlah data. Nah, di sini tuh ada beberapa bentuk kurva distribusi. Nanti kita dijelaskan oleh teman saya lainnya. Nah, suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan
asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Nah, kemudian diambillah sampel sebanyak 120 yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik dan 70 orang asupan lauk yang kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 yang dinyatakan anemia. Nah, sedangkan yang dari 70 orang asupan ini, lauknya kurang, ada 20 orang. Nah, yang anemia. Dikira-kira uji apakah ada perbedaan promosi anemia pada kedua kelompok tersebut? Bisakah menjawab? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang uji chi-squaring, di mana di sini saya akan menjelaskan rumusnya untuk menguji chi-square. Di mana kalau dituliskan itu seperti ini. Yaitu x kuadrat sama dengan sigma buka kurung O min E kuadrat per E, yang dimana x kuadrat sendiri yang dimaksud ialah statistik uji chi kuadrat. Untuk yang sigmanya sendiri yaitu operator penjumlahan, yang artinya jumlah atau ambil jumlah. Untuk yang O ialah pengertiannya frekuensi yang diamati. Untuk yang E itu frekuensi yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan uji chi-square. Yang pertama yaitu membuat tabel frekuensi yang diamati dan diharapkan. Yang kedua itu hitung nilai chi kuadrat dari frekuensi yang diamati. Yang ketiga itu temukan nilai chi kuadrat kritis dalam tabel nilai kritis chi kuadrat. Yang keempat itu membandingkan nilai chi kuadrat dengan nilai kritis, yang dimana untuk menentukan mana yang lebih besar. Yang keempat atau cara yang terakhir yaitu bisa putuskan apakah hasil dari menolak hipotesis nol itu bisa dilakukan dengan jika nilai chi kuadrat lebih besar dari nilai kritis. Nah, jika hipotesis nol itu ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari chi kuadrat yang kalian lakukan itu berbeda secara signifikan dan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasin dengan NIM 222-1010-8001. Di sini saya akan menjelaskan kapan itu uji chi-square itu bisa digunakan. Uji chi-square ini bisa disebut juga dengan KI kuadrat. Uji square ini adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square ini digunakan ketika Anda ingin menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Ini sering digunakan dalam analisis data untuk menguji asosiasi atau independensi antara variabel-variabel tersebut. Ada pengertian lain di sini, bahwasanya uji chi-square itu adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal dalam sampel yang diobservasi. Variabel kategorikal ini adalah variabel yang menggambarkan kategori atau kelompok seperti jenis kelamin, warna mata, atau preferensi politik. Uji chi-square ini membantu mengidentifikasi apakah distribusi observasi antar kategori variabel independen secara signifikan berbeda atau tidak. Jika nilai uji chi-square signifikan, maka terdapat bukti bahwa terdapat hubungan antara variabel tersebut. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.